Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaruzaman, NIM 21109030012. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang metode transformasi Laplace. Langsung saja, pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan tentang beberapa materi yang terdapat dalam metode transformasi Laplace ini. Sebelum menjauh ke materi yang selanjutnya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu transformasi Laplace dan langkah-langkahnya, cara penyelesaiannya, dan yang lainnya. Langsung saja, transformasi Laplace adalah teknik matematis yang digunakan untuk mengubah fungsi dari dominan waktu ke dominan frekuensi kompleks. Artinya, dalam transformasi Laplace ini, fungsi waktu kontinu, fungsi f kecil ft, dikonversi menjadi fungsi f besar atau fs dalam domain frekuensi kompleks S. Pada transformasi Laplace dinamai setelah matematikawan Prancis Pierre-Simon Laplace yang hidup pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dan transformasi ini semakin berkembang sebagai alat matematis penting dalam analisis dan penyelesaian persamaan diferensial, terutama yang terkait dengan masalah fisika, rekayasa, dan ilmu yang lainnya. Selanjutnya, mengapa kita perlu mengetahui tentang transformasi Laplace? Secara umum, transformasi Laplace ini penting dalam ilmu matematika. Di antaranya meliputi penyelesaian persamaan diferensial, pemodelan matematika, teori kontrol, pemodelan sistem kompleks, penggunaan dalam rekayasa. Itu mengapa kita penting untuk mempelajari itu, karena di dalamnya ada penyelesaian diferensial, pemodelan matematika, teori kontrol, sistem kompleks, dan penggunaan dalam rekayasa. Setelah kita mengetahui tentang transformasi Laplace, contoh penggunaannya dalam teknik mesin, dalam teknik elektro ataupun elektronik. Yang pertama, kita bisa menganalisis sirkuit listrik. Di antaranya transformasi Laplace digunakan untuk menganalisis sirkuit listrik seperti AC dan DC, serta menentukan responnya terhadap berbagai sinyal input. Dan dalam rekayasa sistem kendaraan, transformasi Laplace sangat berguna untuk menganalisis sistem kendaraan. Dan dalam transformasi Laplace ini digunakan dalam analisis sistem suspensi, sistem bahan bakar, dan sistem elektrik dalam kendaraan. Setelah kita mengetahui tentang transformasi Laplace, rumus transformasi Laplace yaitu dilambangkan dengan L. L itu Laplace. Rumusnya adalah L fungsi ft sama dengan f besar ataupun fungsi fs. Dalam rumus ini, L sama dengan ft adalah representasi transformasi Laplace dari fungsi f kecil ataupun ft dalam domain waktu. Setelah itu, fungsi fs ataupun f besar dalam fungsi yang sama dalam domain frekuensi kompleks X. Dalam variabel kompleks S, transformasi Laplace
adalah alat matematis yang sangat kuat dan berguna dalam menganalisis sistem dinamis, pemecahan persamaan diferensial, merancang kontrol sistem, dan banyak aplikasi lainnya. Jadi sangat berguna sekali metode transformasi Laplace ini untuk menghitung kelanjutan dari matematis. Selanjutnya, pemahaman tentang konsep ini menjadi dasar penting dalam pemahaman dan penerapan transformasi Laplace. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan transformasi Laplace. Ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan sehingga ketemu hasil transformasi Laplace-nya. Di antaranya identifikasi fungsi f besar atau ft. Setelah itu didefinisikan transformasi Laplace. Lalu tentukan batasan waktu, tulis fungsi f besar ataupun fs. Setelah itu evaluasi integral, simpulkan hasil dari semua itu, lalu dianalisis dalam domain frekuensi. Dan setelah itu transformasi Laplace balik ataupun opsional. Contoh konversi waktu ke domain S. Dalam contoh konversi waktu ke domain S, fungsi deret delta dalam kurung atau kita bisa sebut impuls direct. Ini meliputi yang pertama fungsi dalam domain waktu lambda p atau delta direct atau impuls. Nah, selanjutnya transformasi Laplace dilambangkan ataupun rumusnya L dengan fungsi delta t sama dengan 1. Penjelasan fungsi delta direct dalam domain waktu menghasilkan konstanta 1 dalam domain S, menunjukkan bahwa ini adalah distribusi yang terdistribusi secara merata pada seluruh domain frekuensi. Selanjutnya, fungsi efisien atau langkah sederhana meliputi fungsi dalam domain waktu, fungsi ut, fungsi efisien atau langkah sederhana. Selanjutnya transformasi Laplace lambangkan L sama dengan ut sama dengan 1 per sekon, 1 per S. Setelah itu penjelasannya adalah fungsi langkah sederhana dalam domain waktu seperti fungsi fz menghasilkan 1 per S dalam domain S yang menggambarkan respon sistem terhadap locanta tiba-tiba pada waktu T sama dengan 0. Properti transformasi Laplace meliputi properti adiktivitas, properti derivatif atau turunan dalam domain waktu, properti perubahan skala waktu atau perubahan versi fungsi. Pada properti aditivitas, jika LFT sama dengan fungsi Fs dan LGT sama dengan fungsi Gs, maka Laplace ataupun fungsi ft plus fungsi gt sama dengan fungsi f besar ataupun fs plus fungsi gs. Pada properti derivatif atau turunan dalam domain waktu meliputi jika L sama dengan ft
sama dengan S fungsi Fs dikurangi fungsi F0, di mana Ft adalah turunan fungsi Ft ataupun F kecil terhadap waktu, dan fungsi F0 adalah nilai fungsi pada T sama dengan 0. Dan dalam properti perubahan skala waktu ataupun perubahan versi fungsi, jika L F AT sama dengan F S per A, maka fungsi F kecil ataupun Ft dalam domain waktu dikalikan dengan A ataupun A sama dengan 0. Transformasi Laplace dari fungsi yang telah diubah skala waktu tersebut akan menjadi fungsi F besar ataupun F S per A. Dan contoh yang lainnya, kita bisa memanfaatkan properti ini dalam penyelesaian persamaan diferensial. Seperti properti derivatif memungkinkan kita untuk mengubah persamaan diferensial dalam waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain frekuensi kompleks S. Dengan begitu, kita dapat menyelesaikan persamaan diferensial dengan lebih mudah. Misalnya, jika kita memiliki persamaan diferensial seperti fungsi Ft dikurangi 2Ft sama dengan 0, kita dapat mengambil transformasi Laplace dari kedua sisi untuk mendapatkan S fungsi Fs dikurangi F0 dikurangi 2 fungsi Fs sama dengan 0. Kemudian kita dapat menyelesaikan fungsi Fs dan mengembalikannya ke domain waktu. Selain itu, kita juga mengetahui ataupun bisa mengenal tentang fungsi Fz ataupun fungsi delta Dirac. Pada fungsi Fz atau bisa juga disebut fungsi tangga, dan fungsi delta Dirac adalah dua fungsi istimewa yang sering digunakan dalam matematika, rekayasa, fisika, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Itu sebagai pengenalan tentang fungsi Fz dan fungsi delta Dirac. Dalam fungsi Fz atau U T didefinisikan sebagai fungsi Fz, umumnya disimbolkan sebagai U T, adalah fungsi yang mendefinisikan apakah suatu bilangan real T non negatif dalam kurung T lebih 0 atau negatif T lebih dari 0. Fungsi ini memiliki nilai berikut. U dalam kurung T sama dengan 0 jika T kurang lebih 0, atau U dalam kurung T sama dengan 1 jika T kurang lebih 0. Pada grafiknya, fungsi Fz memiliki grafik yang menunjukkan loncatan dari nilai 0 ke 1 pada T sama dengan 0, sehingga terlihat seperti tangga yang naik pada T sama dengan 0. Penggunaannya pada fungsi Fz sering digunakan untuk menggambarkan aktivasi atau non-aktivasi peristiwa pada waktu tertentu. Ini dapat digunakan dalam pemodelan sistem dinamis, pemrosesan sinyal, dan analisis banyak aplikasi fisika dan rekayasa yang lainnya. Jadi sangat bermanfaat sekali pada fungsi Fz ataupun fungsi delta Dirac. Pada transformasi Laplace ada beberapa fungsi Fz dan fungsi delta Dirac.
Pada fungsi delta Dirac didefinisikan sebagai fungsi delta Dirac disimbolkan sebagai delta T adalah fungsi distribusi atau fungsi generalisasi. Ini tidak memiliki bentuk fungsi yang terdefinisi secara konvensional, tetapi memiliki properti khusus dalam distribusi. Ada beberapa sifat utama dari fungsi delta Dirac, memiliki dua sifat fungsi utama. Di antaranya integral batas atas tak terhingga, batas bawah means tak terhingga. Delta T atau dt sama dengan 1, yang berarti luas area di bawah kurva delta Dirac adalah 1. Selanjutnya delta T sama dengan 0 untuk T sama dengan atau tidak 0. Penggunaan fungsi delta Dirac sering digunakan untuk mempresentasikan impuls atau gangguan yang terjadi pada waktu tertentu. Ini memiliki aplikasi dalam analisis sinyal, teori kontrol, dan pemodelan sistem fisika. Dalam transformasi Laplace, delta Dirac juga dapat digunakan untuk menghasilkan tanggapan impuls sistem linier. Fungsi-fungsi ini digunakan dalam transformasi Laplace. Yang pertama, fungsi Fz U dalam kurung T, yang berarti atau dapat digunakan untuk menangani perubahan tiba-tiba dalam waktu, seperti loncatan fungsi dari 0 menjadi 1 pada T sama dengan 0. Dalam transformasi Laplace berguna dalam penanganan kondisi awal. Ketika kita memiliki persamaan diferensial dengan kondisi awal tertentu, fungsi Hfz dapat digunakan untuk menggambarkan waktu sebelum dan setelah kondisi awal yang diberikan. Misalnya, jika kita memiliki kondisi awal Y dan kurung 0 sama dengan 2, dapat menulis ini sebagai Y dan 0 plus sama dengan 2 saat T sama dengan 0 plus, dan Y dan 0 min sama dengan 0 saat T sama dengan 0 plus dan Y, di mana 0 plus dan 0 min adalah representasi dari sebelum dan setelah T sama dengan 0 dengan bantuan fungsi Hfz. Pada modulasi sinyal, fungsi Hfz sering digunakan untuk memodulasi sinyal dalam transformasi Laplace. Jadi pada transformasi Laplace ini bisa untuk memodulasi sinyal, penanganan kondisi awal. Pada modulasi sinyal, sebagai contoh, kita ingin memodelkan penggabungan dua sinyal pada T sama dengan 0. Kita juga dapat menggunakan sebagai faktor pengalih dalam transformasi Laplace. Yang kedua, fungsi delta Dirac. Pada fungsi delta Dirac sering digunakan untuk memodelkan impuls tiba-tiba dalam transformasi Laplace. Ini sangat berguna dalam berbagai konteks, di antaranya pemodelan impuls, yang artinya fungsi delta Dirac digunakan untuk memodelkan impuls tiba-tiba atau gangguan dalam sistem. Dalam transformasi Laplace sering digunakan untuk mempresentasikan sumber gangguan dalam persamaan diferensial. Jadi ketika menggunakan persamaan diferensial, pemodelan impuls ini dikaitkan dengan fungsi delta Dirac.
Selanjutnya, pembersihan perubahan tiba-tiba. Fungsi delta direct memungkinkan kita membersihkan perubahan tiba-tiba atau gangguan dalam analisis. Dalam transformasi Laplace, jika kita ingin menghilangkan gangguan tertentu dari persamaan, kita juga dapat mengalihkan fungsi delta direct dengan parameter yang sesuai. Pada sistem linear dapat digambarkan dengan baik dengan bantuan fungsi delta direct, terutama ketika sistem tersebut diganggu oleh sumber gangguan tertentu, memungkinkan analisis respon sistem terhadap gangguan tiba-tiba. Perlu diperhatikan, manipulasi matematik dengan fungsi delta direct memerlukan pemahaman yang kuat tentang teori distribusi dan pemrosesan distribusi. Oleh karena itu, penggunaan fungsi delta direct seringkali memerlukan pemahaman matematika yang mendalam dan sering digunakan dalam pengembangan model matematika yang kompleks. Selanjutnya, transformasi Laplace balik. Transformasi Laplace balik juga dikenal sebagai inverse Laplace transform. Dapat kita artikan sebagai proses yang digunakan untuk mengubah fungsi dalam domain frekuensi kompleks atau domain S kembali ke domain waktu. Ini adalah kebalikan dari transformasi Laplace yang mengubah fungsi dalam domain waktu ke domain frekuensi kompleks. Transformasi Laplace balik penting karena memungkinkan kita untuk mengembalikan informasi dari representasi domain frekuensi ke domain waktu, yang seringkali lebih mudah dipahami dan berguna dalam konteks aplikasi nyata. Dalam konsep transformasi Laplace balik, ada beberapa konsep diantaranya objektif transformasi Laplace balik, fungsi inverse Laplace transform, berbagai metode inverse Laplace transform, pengetahuan mengenai tabel inverse Laplace transform, dan kegunaan inverse Laplace transform. Pada objek transformasi Laplace balik, tujuan utama dari transformasi Laplace balik adalah untuk mengembalikan informasi dari representasi fungsi dalam domain frekuensi kompleks atau fungsi Fs menjadi domain waktu atau fungsi Ft atau f kecil. Pada fungsi Fs adalah hasil transformasi Laplace dari f kecil atau fungsi Ft, dan kita ingin menemukan fungsi f kecil atau Ft berdasarkan fungsi f besar ataupun Fs. Pada fungsi inverse Laplace transform dapat didefinisikan sebagai inverse Laplace transform biasanya dilambangkan sebagai L pangkat min 1. Artinya dapat digunakan untuk melakukan transformasi balik. Dengan operator ini kita dapat menemukan fungsi Ft ataupun f kecil dari fungsi f besar ataupun Fs. Yang ketiga, berbagai metode inverse Laplace transform. Pada metode inverse Laplace transform ini ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan inverse Laplace transform seperti metode penumpukan atau residu, metode fraksional, dan metode numerik. Pilihan metode
bergantung pada sifat fungsi dan persamaan yang harus dipecahkan. Pada metode penumpukan atau metode residu sering digunakan dan bergantung pada residu sisa fungsi dalam domain frekuensi. Yang selanjutnya, dalam konsep transformasi Laplace balik ini ada penggunaan inverse Laplace transform, yang artinya transform Laplace balik digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemecahan masalah, pemecahan diferensial, analisis sistem, perancangan kontrol, pemrosesan sinyal, rekayasa, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dan ini memungkinkan kita untuk memahami sifat dan respons sistem dalam domain waktu, yang seringkali lebih bermakna dalam konteks aplikasi lainnya. Perlu diingat bahwa proses transformasi Laplace balik seringkali kompleks dan dapat melibatkan perhitungan matematika yang rumit. Oleh karena itu, seringkali digunakan perangkat lunak matematika atau komputer untuk melakukan inverse Laplace transform secara numerik. Selain itu, penggunaan tabel inverse Laplace transform dapat memudahkan penemuan transformasi balik yang sesuai. Pada transformasi Laplace balik dapat kita ambil contoh proses inversi. Misalkan fungsi f besar atau fs sama dengan 1 per s min 2. Kita ingin menemukan fungsi waktu atau ft yang sesuai. Berikut adalah langkah-langkah proses inversi. Yang pertama, pengecekan tabel inverse Laplace. Kita cek tabel inverse Laplace untuk mencari entry yang sesuai dengan fungsi fs ataupun f besar. Dalam hal ini, kita tahu bahwa inverse Laplace dari 1 per s min a adalah e pangkat at. Oleh karena itu, kita menemukan bahwa inverse Laplace dari fungsi fs atau f besar adalah e pangkat 2t. Pada hasil inversi, dengan menggunakan tabel inverse Laplace, kita menemukan bahwa fungsi ft sama dengan e pangkat 2t adalah fungsi dalam domain waktu yang sesuai dengan fungsi fs sama dengan 1 per s min 2 dalam domain frekuensi kompleks. Dengan demikian, kita telah menemukan atau kita telah melakukan inversi dari fungsi fs ke fungsi ft dan menemukan bahwa fungsi ft adalah fungsi eksponensial e pangkat 2t. Selanjutnya, pada aplikasi dalam persamaan diferensial, langkah-langkah umum dalam menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Transformasi persamaan diferensial meliputi langkah pertama adalah mengambil transformasi Laplace dari seluruh transformasi diferensial. Ini mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain frekuensi kompleks S. Contoh, misalkan kita memiliki persamaan diferensial A dt 2 d 2y plus b dt dy plus cy sama dengan fungsi ft. Dengan transformasi Laplace, persamaan ini menjadi A dalam kurung S2Y S min SY dalam kurung 0 min Y 0 plus B SY S min Y dalam kurung 0 plus C fungsi YS sama dengan fungsi Fs.
di mana fungsi YS adalah transformasi Laplace dari fungsi YT dan fungsi Fs adalah transformasi Laplace dari fungsi Ft ataupun f kecil. Kondisi awal atau initial condition sebelum menyelesaikan persamaan aljabar, kita perlu memasukkan kondisi awal yang sesuai. Ini adalah nilai Y dan kurung 0 dan Y action 0 yang mewakili nilai fungsi dan turunannya pada T sama dengan 0. Selanjutnya kita aljabarkan persamaannya. Persamaan aljabar hasil dari transformasi Laplace sesuai dengan kondisi awal. Ini melibatkan pemisahan variabel fungsi YS ke satu sisi dan semua parameter lain ke sisi lain. Contoh, dengan kondisi awal fungsi Y dan kurung 0 sama dengan 1 dan Y exten 0 sama dengan 0. Persamaan aljabar hasil transformasi Laplace bisa menjadi A dalam kurung S 2 fungsi YS min S plus B dalam kurung Y fungsi YS min 1 plus C fungsi YS sama dengan fungsi Fs atau F besar. Pemecahan kita pecahkan persamaan jabar. Selanjutnya pecahkan persamaan jabar untuk fungsi YS yang pada transformasi Laplace dari fungsi YT. Contoh dalam kasus ini kita akan memecahkan persamaan aljabar di atas untuk fungsi YS. Lakukan inversi Laplace transform. Setelah kita melakukan solusi fungsi YS, lakukan inversi Laplace transform untuk mengembalikan solusi dalam domain waktu atau fungsi YT. Contoh dalam contoh di atas, jika kita memiliki solusi fungsi YS sama dengan kita jumlahkan atau dalam domain frekuensi akan melakukan inversi Laplace transform untuk mendapatkan nilai fungsi YT. Jadi hasil akhirnya dalam proses ini adalah solusi fungsi YT dari persamaan diferensial dalam domain waktu. Selanjutnya contoh-contoh kasus persamaan diferensial linier. Pada persamaan diferensial linier, beberapa definisi persamaan pertumbuhan populasi. Persamaan pertumbuhan populasi eksponensial adalah contoh umum persamaan diferensial linier. Misalkan fungsi T adalah populasi suatu spesies pada waktu T, K adalah laju pertumbuhan, ataupun fungsi P dalam kurung 0 adalah populasi awal. Pada solusi umumnya adalah fungsi PT sama dengan fungsi P 0 pangkat K fungsi KT, di mana E adalah bilangan Euler dan K adalah laju pertumbuhan. Action. Pada sistem kontrol dan transformasi Laplace, cara transformasi Laplace digunakan dalam desain kontrol sistem, diantaranya analisis respon sistem, pemindahan fungsi transfer, desain kontrol, analisis stabilitas, analisis respon frekuensi, pemodelan dan simulasi, dan penyetelan optimasi kontroler. Pada analisis respon, transformasi Laplace digunakan untuk menganalisis respon sistem berbagai input dan gangguan. Dengan menganalisis transformasi Laplace, persamaan diferensial sistem
kita dapat memahami karakteristik sistem dalam domain frekuensi kompleks. Dan ini sangat membantu dalam menilai stabilitas, akurasi waktu, tunda, dan respon frekuensi sistem. Pada pemindahan fungsi transfer, transformasi Laplace digunakan untuk mengubah persamaan diferensial sistem menjadi bentuk fungsi transfer, yang merupakan alat yang sangat berguna dalam analisis dan perancangan kontrol. Pada fungsi transfer, perbandingan antara transformasi Laplace dari keluaran dengan transformasi Laplace dari input dan menggambarkan respon sistem dalam domain frekuensi. Pada desain controller, kita memiliki fungsi transfer system dan dapat merancang controller yang sesuai dengan mengatur perilaku sistem sesuai dengan persyaratan yang diinginkan. Pada analisis stabilitas, transformasi Laplace digunakan untuk menganalisis stabilitas sistem dengan menggambarkan fungsi transfer dalam domain frekuensi kompleks. Dan kita juga dapat mengidentifikasi akar karakteristik sistem yang mengidentifikasikan stabilitas sistem jika semua akar karakteristik memiliki bagian real negatif dan sistem dianggap stabil. Pada analisis respon frekuensi, transformasi Laplace memungkinkan analisis respon frekuensi sistem dengan mengevaluasi respon sistem dalam domain frekuensi kompleks. Kita juga dapat menilai sejauh mana sistem merespon berbagai frekuensi input. Ini penting dalam desain kontrol sistem untuk aplikasi di mana respon frekuensi adalah faktor kritis. Pada pemodelan atau simulasi, transformasi Laplace digunakan untuk memodelkan sistem kontrol dalam konteks domain frekuensi. Ini memungkinkan kontrol untuk merancang controller, memprediksi respon sistem, dan menguji performa sistem dalam simulasi komputer sebelum implementasi fisik. Dan pada penyetelan optimasi controller, transformasi Laplace digunakan dalam proses optimasi controller dengan memahami respon sistem dalam domain frekuensi, dan kita juga dapat menyesuaikan parameter controller dan mengoptimalkan performa sistem sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Transformasi Laplace sendiri adalah alat matematis yang kuat yang digunakan dalam desain kontrol sistem untuk memahami, menganalisis, dan merancang sistem kontrol yang efektif. Dengan bantuan transformasi Laplace ini, kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang terkait dengan pengendalian sistem dinamis. Pada analisis respon sistem, dengan menggunakan transformasi Laplace, melibatkan atau kita bisa pemahaman dan evaluasi respon sistem dalam domain frekuensi kompleks. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan analisis respon sistem dengan metode transformasi Laplace. Di antaranya transformasi persamaan diferensial, identifikasi fungsi, transfer, pemahaman respon frekuensi, analisis respon waktu, penentuan stabilitas, evaluasi dampak gangguan, penyetelan kontroler, dan simulasi komputer. Ada kelebihan dan keterbatasan. Di antaranya kelebihan penggunaan transformasi Laplace sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Di antaranya
pemisahan variabel, pemecahan masalah dengan kondisi awal, analisis sistem linear, penggunaan tabel, analisis stabilitas, analisis frekuensi, pemodelan sistem, simulasi komputer, dan aplikasi yang luas. Pada keterbatasan penggunaan, keterbatasan hanya berlaku untuk sistem linear pemahaman yang dibutuhkan. Keterbatasan pada masalah dengan perubahan tiba-tiba mungkin tidak sesuai untuk sistem non-stasioner. Batasannya adalah tidak menyediakan solusi analitik untuk semua masalah, harus diketahui distribusi akar karakteristik, mungkin memerlukan penanganan khusus untuk fungsi pemegalan, memerlukan peralatan dan software tertentu. Pada kesimpulan ini, dalam metode transformasi Laplace adalah alat matematis yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu atau domain waktu menjadi fungsi dalam domain frekuensi kompleks ataupun domain kompleks. Dan ini memungkinkan analisis sistem dinamis dalam domain frekuensi. Tujuannya, transformasi Laplace digunakan untuk menyederhanakan persamaan diferensial yang merupakan alat yang kuat dalam menganalisis sistem dinamis dan menyelesaikan berbagai masalah ilmiah dan dalam teknik mesin, dalam teknik elektro dan yang lainnya. Pada rumus dasar, transformasi Laplace dari fungsi ft adalah fungsi f besar ataupun fs yang dinyatakan sebagai Laplace ataupun lambangnya L. Fungsi ft sama dengan fungsi fs. Variabel s dan domain kompleks. Variabel S dalam transformasi Laplace adalah variabel frekuensi kompleks yang memiliki komponen real dan imajiner. Pada analisis dalam domain frekuensi kompleks memungkinkan pemahaman karakteristik sistem secara mendalam. Pada inversi transformasi adalah proses mengubah fungsi dalam domain frekuensi kompleks kembali ke domain waktu. Jadi memungkinkan kita memahami perilaku sistem dalam waktu. Penggunaannya, transformasi Laplace digunakan dalam berbagai bidang, termasuk analisis sistem dinamis, pemecahan masalah persamaan diferensial, desain kontrol sistem, persamaan sinyal, dan banyak aplikasi ilmiah dan teknik lainnya. Jadi bisa diterapkan di dalam transformasi Laplace ini. Ada berbagai kelebihan, keterbatasan dan batasan dalam metode transformasi Laplace ini. Kelebihannya adalah transformasi Laplace memudahkan analisis sistem, menyederhanakan persamaan diferensial, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang respon sistem. Keterbatasannya, transformasi Laplace ini lebih cocok untuk sistem linear dan mungkin tidak cocok untuk masalah dengan perubahan tiba-tiba dalam waktu atau sistem non-stasioner. Dalam batasan transformasi Laplace, tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan solusi analitik yang menggunakan transformasi Laplace. Dan beberapa kasus mungkin memerlukan perangkat lunak komputer dan metode numerik. Jadi transformasi Laplace adalah alat matematis yang penting dalam analisis dan pemodelan sistem dinamis dan juga memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang ilmiah dan teknik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf apabila ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan dan ada beberapa hal materi yang tidak bisa saya sampaikan dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.